Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Satriawan dari Balai Diklat Lembang, Bandung. Akan mengulas sedikit tentang memanfaatkan LMS dalam diklat daring P2K2. Tentu dalam hal ini saya akan memilih tentang review, ya. Review terkait dengan tanya jawab antara kita dengan peserta melalui video conference yang di dalam Learning Management System atau di dalam LMS dipadukan dengan Big Blue Button yang sebetulnya pengembangannya berada pada web meetcamsos.go.id. Kita akan coba menggunakan ruang kelas atau kelas dari latihan, ya, latihan. Kita akan gunakan latihan karena kalau yang diklat ini sudah khusus digunakan oleh peserta pada proses diklat yang sesungguhnya. Kita akan coba klik latihan, ya. Oke. Karena kita sudah memasuki pada tahapan sinkronus, maka kita harus mencari sinkronus dengan menggeser, ya, tanda ini dengan kursor baris ini, dan ini sangat tidak efektif ketika kita mencari-cari karena ini sangat panjang ke bawah. Untuk memudahkan, Anda sebaiknya mengabaikan ini. Anda langsung fokuskan pada sisi sebelah kiri, kemudian Anda tarik garis karena ini menjadi lebih pendek, ya, untuk kita menemukan sinkronus. Nah, ini kita sudah menemukan pembelajaran daring sinkronus. Kita fokuskan pada review sesi 1 dulu, ya. Sebetulnya kita sudah mulai melakukan video conference dalam penyampaian materi maupun dalam saat pembukaan. Tapi kita abaikan tentang materi. Saya pikir teman-teman sudah menyiapkan juga materi yang akan diberikan kepada peserta terkait dengan teknik fasilitasi. Kita buka saja untuk review, kita klik. Oke, kita sudah masuk pada sub ruang sinkronus, ya. Ini sesi 1 yang kita ambil. Di sini ada tulisan review sesi 1, diskusi dan tanya jawab, ya. Nah, apabila kita masuk pada video conference, dia akan diantarkan pada jaringan Big Blue Button ini yang lambangnya B dilingkari ini, ya. Apabila sudah, kita klik, dan mohon maaf apabila Anda salah masuk, tentu saja akan menyulitkan Anda untuk membuka ruang kelas. Jadi ini sudah disetting pesertanya, angkatannya, angkatan berapa yang Anda ampuh. Jangan kemudian Anda buka di angkatan yang lain, ya. Itu biasanya ada di sini partisipan. Jadi kita akan memilih partisipan. Partisipan kita di angkatan berapa? Kalau kita misalnya di angkatan 11, ya kita harus klik partisipan khusus untuk angkatan 11. Oke, kita abaikan itu dulu. Kita akan coba klik review sesi 1. Baik, kita sudah masuk pada ruang yang akan mengantarkan kita pada review sesi 1, diskusi tanya jawab dengan tampilan seperti ini. Karena ini sudah di set course kita untuk kita masuk video conference dengan langsung proses recording. Jadi Anda nggak usah repot-repot untuk merecording. Kecuali ada kendala di dalam LMS menggunakan Big Blue Button, maka kita bisa mengambil alternatif web meeting lain seperti Zoom, Meet Google, atau menggunakan Teams, produknya Microsoft. Tapi kita abaikan itu. Kita beranggapan bahwa LMS melalui Big Blue Button atau alias menggunakan web meetcamsos.go.id lancar-lancar saja. Oke, selanjutnya kita klik join session. Baik, kita sudah masuk pada ruang Meet Google, ya. Ini otomatis dia berada pada proses merekam. Ketika kita buka, dia langsung proses merekam. Nah, semua rekaman ini akan terekam sampai dengan kita mengklik ini end meeting, baru dia akan stop dengan sendirinya. Jadi tidak ada waktu yang terlewatkan. Ketika kita klik buka, dia langsung merekam.
Kita dihantarkan pada ucapan selamat datang dan beberapa pengumuman, ya, atau announcement pada layar utama. Ya, kita supaya lebih leluasa kita klik dulu aja ini chat publiknya, kita tutup dulu. Ini tidak bisa diabaikan, kita tetap harus mengantarkan baik kita admin maupun para peserta untuk mematuhi dan membaca ini. Ini ada 6 slide, ya, kita bisa minta peserta untuk membaca dan memperhatikan dengan aturan-aturan yang ada untuk unmute atau mute, mic, atau webcam dari masing-masing. Oke, ini kita coba perlihatkan saja, ada 6 slide. Oke, baik. Kita hide presentation, ya, kita hilangkan. Ada 2 poin yang ingin saya sampaikan terkait dengan sisa waktu yang semakin dekat untuk kita melakukan sinkronus. Yang pertama, kita harus pahami kita sebagai fasilitator berada dalam posisi apa yang sudah disetting di dalam LMS. Apakah sebagai moderator atau sebagai viewer saja. Kalau kita sebagai viewer, tentu moderatornya adalah admin. Nah, admin tentu saja harus mampu untuk mengoperalihkan fasilitator sebagai presenter secara dinamis, bertukar. Kenapa demikian? Karena ketika kita menjadi viewer, tanpa diklik untuk menjadi presenter, kita akan sulit untuk, misalnya kalau kita mau membagikan layar terkait dengan presentasi PowerPoint kita, atau membagikan layar terkait dengan video yang akan kita perlihatkan kepada peserta. Oke, jadi itu titik tekan untuk admin. Jadi pada saat kapan dia bisa mengambil alih presentasi untuk dia memposisikan sebagai moderator, atau dia memberikan kewenangan presentasi kepada fasilitator. Ini karena saya contoh sendiri, jadi cuma satu. Tentu kalau dengan peserta ini akan banyak nama-nama yang muncul, 30 orang peserta plus admin plus fasilitator, sehingga harus memilih fasilitator yang akan mereka klik untuk diberi kesempatan untuk menjadi presenter. Baik, anggap saja bahwa saya sudah menjadi presenter. Ada 2 poin yang bisa saya gunakan atau kita gunakan dengan mengklik ini. Dari jajaran ini ada yang keempat ini, bagikan layar, ya, share screen, atau kita menggunakan dengan mengunggah melalui tanda plus yang dilingkari ini atau aksi. Oke, kita satu-satu dulu. Kita akan coba melakukan dengan membagikan layar. Sebelum kita klik membagikan layar, kita harus sudah mempersiapkan presentasi PowerPoint yang akan kita sharekan dengan membuka langsung, ya, file yang dimaksud dan sudah siap disajikan. Jadi harus sudah dibuka dulu dan sudah ada tampilannya di screen desktop layar laptop kita atau layar PC kita. Begitupun kalau kita mau share atau mau membagikan layar terkait dengan video itu harus dalam kondisi dibuka. Jadi kalau kita klik minimize, ya, ini, maka video tadi sudah siap untuk diputar, kemudian file itu sudah dibuka, ya. Atau mungkin ada pesan-pesan lain di Word, catatan review kita terkait dengan sesi 1 itu harus sudah dibuka. Oke, kita coba klik saja. Mohon maaf, satu hal yang saya mumpung ingat, ketika Anda membuka Kemensosmed LMS menggunakan Google dengan menggunakan Mozilla, itu ada perbedaan di dalam tampilan karena memang ini merupakan web browser yang berbeda-beda. Yang saya gunakan, saya cukup familiar dengan Google Chrome, sehingga tampilannya tidak merepotkan. Karena kalau kita menggunakan Mozilla browser, itu juga akan berbeda tampilannya. Tidak seperti ini. Ini saya akan coba bagikan layar. Saya menggunakan cara yang pertama dulu, bagikan layar. Ya, ada 3 titik, ya.
yang akan muncul saat kita ingin membagikan layar. Yang pertama ada seluruh layar Anda. Nah, ini sebaiknya tidak, karena ini akan merepotkan. Ya. Ada jendela aplikasi, kita klik jendela aplikasi. Ini yang saya maksudkan, video sudah kita buka di dalam desktop kita, jadi sudah muncul kalau kita memutar video. Kemudian ada Word yang mungkin kita akan perlihatkan kepada peserta, atau ada dalam bentuk tampilan, ya, terkait dengan materi, ya, yang akan kita bagikan. Atau kita hanya memperlihatkan tab Chrome kita aja, Google Chrome kita ini. Tapi sebaiknya Anda pilih yang jendela aplikasi, karena ini yang akan kita bagikan. Oke, kita akan pilih misalnya terkait dengan materi presentasi, ya, yang kita akan coba bagikan. Kita klik yang kita pilih, ingat yang jendela aplikasi kita pilih, dan ini harus sudah dibuka sebetulnya, tapi saya ingin coba PPT saya yang harus saya buka melalui folder. Ini sudah tampil foldernya, ya, dan folder ini tentu saja sudah tampil, ya, di layar masing-masing peserta video conference, ya. Teknik fasilitasi, kita akan buka teknik fasilitasi. Oke, maka tampilan ini yang sudah kita klik tadi, teknik fasilitasi, akan muncul di layar seluruh peserta video conference, sehingga kita tinggal memberikan penjelasan saja. Bagaimana cara memindahkannya? Anda bisa ketuk atau klik mouse, ya, sebelah kanan, dia akan berpindah pada slide berikutnya. Atau Anda bisa menggunakan tanda pada keyboard laptop Anda, ada tanda panah ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Ini untuk memindahkan sambil kita menjelaskan. Baik, itu untuk presentasi dengan cara yang pertama yang kita akan bagikan. Kita ingin berbagi layar terkait dengan video. Oke, kita klik lagi bagikan layar, ya. Kita klik lagi jendela aplikasi, maka di sini kita sudah menyiapkan film yang akan kita putar. Kemudian kita klik, kemudian kita bagikan, ya. Ini kita tinggal play. Oke, itu apabila kita menggunakan berbagi layar menggunakan share screen, ya. Hanya ada beberapa contoh kasus yang terjadi dan ini harus dipahami betul, ya. Big Blue Button seringkali ketika menampilkan video melalui share screen, itu tampilan gambar itu terlihat, ya, video, tampilan gambar terlihat, gerak dan sebagainya. Hanya audio atau suara dari video ini seringkali bermasalah dan tidak terdengar oleh peserta meeting yang lain atau peserta video conference dari FDS daring ini. Ini menjadi masalah juga dan harus kita pahami betul. Tentu saja kita memerlukan alternatif lain ketika kita harus putar video. Atau kita bisa abaikan putar video melalui share screen, kita bisa melakukan dengan cara yang kedua. Oke, baik, itu adalah cara yang pertama, melalui bagikan layar, ya. Selanjutnya kita akan menggunakan cara yang kedua dengan tanda plus di lingkari biru atau aksi, ya. Kita akan klik
Di sini ada share an external video, di sini ada unggah presentasi, di sini ada start full. Kita coba dulu dengan unggah presentasi. Kita klik unggah presentasi, maka tampilannya seperti ini. Maka kita akan mengklik telusuri file. Kita akan klik telusuri file. Ya. Kita akan dihadapkan oleh folder ya, di mana kita bisa menemukan materi atau PowerPoint yang akan kita bagikan kepada peserta. Nah, ini biasanya kalau dia menggunakan aksi tanda plus dilingkari, maka dokumen apapun yang kita akan bagikan itu akan dikonversi dulu dalam bentuk format PDF. Ya, kalau kita misalnya punya terkait dengan bentuk Word ya atau bentuk PowerPoint, maka ketika dia masuk untuk ditampilkan di layar LMS, dia akan dikonversi menjadi format PDF. Karena itu membutuhkan beberapa menit waktu ketika kita akan men-share. Oke, kita ambil contoh ini saja ya, kemudian kita klik open. Maka ini adalah format docs ya yang akan saya share. Setelah ini muncul, kita langsung upload. Ya, dia sedang mengkonversi dalam bentuk format PDF. Kalau sudah, maka dia akan tampil di layar kita seperti ini. Ya, sama kita bisa pindahkan ke slide selanjutnya dengan mengklik tanda ini dan seterusnya sampai selesai. Oke, baik. Share external video ini agak berbeda tadi ya dengan cara bagikan layar video. Di sini kita harus memiliki URL dulu. URL itu adalah lokasi di mana video itu sudah diupload di media eksternal ya, seperti YouTube atau melalui link-link lain yang sudah kita upload secara eksternal. Oke, selanjutnya kita klik tentu saja untuk memudahkan kita juga harus membuka jendela YouTube yang akan kita akan sharekan. Misalnya saya anggap saja ini adalah bagian dari materi. Kita akan copy linknya ya, kita akan copy URL-nya, kemudian kita kembali lagi ke Meet Camsos, kita klik aksi, kita share an external video, maka kita masukkan video URL-nya. Oke, kita tinggal klik saja ini, kemudian kita langsung klik share a new video. Jadi ketika kita share video melalui URL, dia tidak pernah ditemukan kendala kecuali jaringan. Suara atau audio terdengar jelas, kemudian video juga terlihat dengan jelas, dengan catatan jaringan harus maksimal. Itu informasi terkait dengan tutorial ya. Kita stop. Yang perlu kita pahami adalah bagaimana kita mengantisipasi setiap kemungkinan kendala yang dihadapi, karena biasanya ketika kita coba dalam proses latihan semua berjalan lancar, pada saat melaksanakan semuanya bisa menjadi berbeda. Yang pasti Anda harus tenang apabila menghadapi kendala, dan Anda harus bisa berkoordinasi dengan baik dengan adminnya ya. Dan juga berikan pemahaman yang cukup kepada peserta. Mungkin kita akan membutuhkan waktu yang agak bergeser dari waktu yang sudah ditentukan. Sekali lagi, tetap tenang apabila menghadapi kendala, dan sebaiknya terus berkoordinasi dengan admin ya, karena
Si pemilik ruang itu ada di admin dan ada di fasilitator. Peserta adalah user, ya, yang kemudian akan mengambil manfaat dari apa yang kita berikan kepada mereka. Demikian informasi sekilas terkait dengan persiapan sinkronus yang akan kita mulai segera agar dapat memberikan kontribusi bagi teman-teman, memberikan manfaat. Semoga, dan tetap jaga kesehatan, salam sehat, jaga jarak aman, stay at home. Ya, pada saat kita sudah working from office, ya, tetap menggunakan aturan-aturan yang normal. Tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.